Terima kasih Bang Fadli, tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Isa, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'da aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآية اللهم ارحمنا بالقرآن جماعة. Kenapa merendahkan orang lain bisa dianggap dosa besar atau kezaliman yang besar? Karena larangan merendahkan itu ada ayatnya. La yaskhar qaumum min qaum. Jangan sampai satu kaum, satu golongan, satu kelompok merendahkan kelompok yang lainnya. Ini kalau bicara kelompok. Tapi ayat ini masuk juga. Jangan sampai seorang laki-laki merendahkan laki-laki yang lainnya. Wala nisa'um min nisa'. Jangan pula kelompok wanita merendahkan kelompok wanita yang lainnya. Kenapa? Asa ayyakunna khairan minhun. Karena tidak ada yang tahu siapa yang terbaik. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Mungkin kita katakan, lebih baik yang merendahkan karena dia orang kaya. Tapi ada orang kaya yang tidak baik. Korun, subhanallah. Lebih baik yang merendahkan karena yang merendahkan orang miskin. Ada orang miskin yang tidak baik. Orang-orang yang kufur dari nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah miskin sombong lagi. Subhanallah. Biasa dikatakan, tapi kan yang merendahkan orang pinter. Yang direndahkan orang bodoh. Ada orang pinter subhanallah yang tidak baik di dalam agama. Pinter tapi kepintarannya dipakai untuk melawan sama Allah. Berarti yang direndahkan lebih baik. Tapi yang merendahkan orang bodoh di dalam agama justru lebih rendah daripada derajatnya dibandingkan orang yang pandai. Maka tidak ada kesempatan untuk saling merendahkan. Yang kedua, dalam riwayat disebutkan, jamaah, kenapa bisa seseorang dianggap kezaliman yang besar ketika merendahkan orang lain, apalagi seorang muslim yang dia rendahkan? Masih satu akidah, sama-sama orang beriman, sama-sama orang muslim, tapi saling merendahkan. Karena salah satu riwayat mengatakan, siapa yang menyakiti hati seorang muslim bagaikan menghancurkan Ka'bah 70 kali. Satu kali saja kita merendahkan Ka'bah itu sudah kezaliman yang besar. Ini menghancurkan ataupun menyakiti hati seorang muslim, seorang muslimah itu bagaikan menghancurkan Ka'bah 70 kali. Kenapa? Apa alasannya? Karena Ka'bah itu berisi keimanan dan hati seorang beriman juga berisi keimanan. Ka'bah itu simbol keimanan, hati seorang beriman juga simbol keimanan. Maka siapa yang menyakiti hatinya seorang muslim, merendahkan daripada seorang muslim martabatnya, maka bagaikan menghancurkan Ka'bah 70 kali. Bolak-balik umroh, berangkat haji tiap tahun, tapi dia sakiti hatinya sesama muslim, itu sama saja dia merendahkan Ka'bahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai demikian. Apalagi yang direndahkan orang tua sendiri, apalagi yang direndahkan pasangan sendiri, apalagi yang direndahkan saudara sendiri, apalagi yang direndahkan tetangga sendiri. Kemudian kenapa disebut bisa menjadi kezaliman yang besar? Karena watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal menjumpai Allah adalah ketakwaan, dan seburuk-buruknya bekal menjumpai Allah adalah sengketa hakul adami, adalah yakni sengketa sesama umat manusia. Berdosa kepada Allah, kita taubat kepada Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi bertaubat kepada Allah 1000 kali, 1.000.000 kali, tapi dosanya bukan kepada Allah, dosanya kepada manusia, itu lebih berat daripada pertanggungjawabannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makasih banyak Ustaz.